pengaruh HP, gitulah kira-kira. Ya, mana yang kemudian bisa membentuk mereka. Ya. Waktu orang tua terhadap anak semakin minim, waktu main HP semakin banyak. Ya. Sehingga pembimbingannya ini menjadi mengkhawatirkan. Selanjutnya konsep diri. Ya. Pada psikologi barat, self, diri, ya, itu sebagai pusat otonomi dan identitas. Ya, jadi saya adalah apa yang bisa saya raih, saya adalah apa yang bisa saya kejar, saya achieve, saya capai. Ya. Ini konsep diri dari. Namun bagi kaum muslimin tentunya harus dibersamai dengan pemahaman tauhid yang baik. Diri kita adalah hamba, ya. Diri kita adalah hamba Allah. Ya. Jadi diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Ya. Bukan hanya diri yang harus mengembangkan seluruh potensi fitrah, namun diri yang kewajiban setiap harinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami sebagai diri yang tugas utama diciptakannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak akil balik telah memahami ini, maka insya Allah yang laki-laki akan begitu 15 tahun dia sudah mulai rutin sholat di masjid, kira-kira gitu ya. Jadi sudah tahu kewajiban-kewajiban ibadahnya, ya. Maka pembimbingan ini menjadi krusial dan tidak membebankan pada orang tua saja, gitu ya. Karena berat, gitu ya, untuk membimbing anak ini menjadi insan kamil yang sempurna. Ya. Sehingga it takes a village to raise a child, ya, membutuhkan satu kampung, ya, warga satu kampung untuk membesarkan anak tumbuh kembang dengan baik. Ya. Ya kadang-kadang di rumah kelihatan soleh, tapi di luar mungkin tetangganya bisa ikut ngasuh, gitu ya. Ya kalau udah mulai lencang-lencong dan lain-lain. Dan kolaborasi sekolah dengan orang tua itu perlu sangat baik. Ya. Sebelumnya di Bali, ya diduga juga korban perundungan, bully, ya. Yang bersangkutan memang memiliki riwayat penyakit mental barangkali, gitu ya, yang seharusnya mendapat perhatian lebih, ya, bukan mendapat pembulian lebih, ya. Ini juga ya sampai ya artinya kenapa kita bisa meyakini ini karena teman-temannya mengakui dan minta maaf, kan gitu ya, mengakui dan minta maaf, ya. Cuman hari ini kita harus berpikir ulang, ya, apakah maaf aja cukup, ya, ketika mereka sudah memasuki tahap 15 tahun ke atas, yang logikanya mereka sudah dewasa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya. Maka ini sekali lagi kajian ini adalah berlaku seumur hidup, ya, karena parenting itu bagaimana anak melihat orang tuanya, ya, dan parenting tugas orang tua kepada anak nggak ada selesainya sampai kita meninggal dunia, kan gitu. Kita tetap berkewajiban membimbing putra putri kita, ya, karena sekali lagi mungkin sejumlah orang tua hijrahnya belakangan, 40 tahun berhijrah, 45 tahun, dan dia punya anak dan tetap punya kewajiban tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Lalu perbandingan selanjutnya, peran orang tua. Pada psikologi barat, peran orang tua adalah memfasilitasi perkembangan psikologis dan sosial. Ya tadi, ya, IQ, ya, mungkin orang tua terlalu fokus di IQ, emosionalnya kurang, kan gitu ya. Emosional ditandai dengan self awareness, ya. Kemudian self regulation, self motivation, kemudian empathy dan juga social skill. Bagaimana kemudian ini terpandu dengan baik. Social skill tadi, mampukah anak tumbuh menjadi anak yang punya empati, ya? Kalau anak punya empati, ciri empati adalah aku tidak akan melakukan hal-hal yang aku tidak suka orang lain lakukan terhadapku. Nah, itu empati, ya. Jadi kalau kita tidak suka dipukul, kita tidak memukul orang lain, ya. Kalau kita tidak suka diejek, maka kita tidak mengejek orang lain. Ini
salah satu bagian dari emotional quotient, mengembangkan sisi empati anak. Ya. Kalau kamu nggak suka digituin sama anak lain, jangan begitu, kan gitu ya. Ini terus ya daripada proses perkembangannya anak dibimbing, ya, sehingga emosionalnya juga semakin stabil. Yang kedua, kemarin berkesempatan mengisi acara juga dihadiri oleh guru-guru, ya. Ternyata miris kata guru-guru itu, anak-anak lebih terbuka curhat kepada gurunya dibanding orang tuanya. Nah, ya. Jadi ini juga mengkhawatirkan, ya. Pada guru-gurunya, wali kelasnya, mereka lebih terbuka, ya. Cerita apa saja, ya, tanpa kemudian terlalu banyak dikomentarin, ya, tanpa kemudian terlalu banyak dijudge, ya, disalah-salahin, kemudian berujung pada nasihat, berujung pada marah-marah, ya. Pada gurunya mereka ternyata lebih nyaman, ya. Ini peringatan bagi kita semua juga, ya. Artinya kita akan hidup, ya, insya Allah mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun lagi seperti apa dunia ini kita tidak tahu. Tapi tantangan bagi perkembangan anak yang jelas semakin berat untuk mereka tumbuh menjadi insan kamil, ya. Jadi perkembangan IQ, EQ, SQ yang pernah kita bahas itu menjadi tanggung jawab bersama orang tua dan guru. Namun tanggung jawab yang melekat adalah pada orang tua, ya. Ketika anak sudah lebih terbuka pada orang lain, ya, dibandingkan pada orang tuanya sendiri, maka ini adalah early warning, ya, peringatan dini bagi orang tua untuk merubah sikap-sikapnya, ya, menjadi lebih bersahabat, lebih mendengarkan dan lain-lain, ya, sehingga mereka bisa menjadi pihak yang pertama mendengarkan segala keluhan, apa yang dibutuhkan anak dan lain-lain. Maka kalau dalam Islam peran orang tua sebagai murabi, mu'alim dan mu'adib, ya. Murabi, pendidik yang membersamai tumbuh kembangnya fitrah, ya, membersamai tumbuh kembangnya benih-benih fitrah anak yang 8 tadi, ya. Lalu mu'alim, ya, yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang ini berbagi dengan gurunya, ya, karena orang tua tidak hafal semua ilmu, ya, biologi, fisika dan lain-lain, sebagian serahkan pada gurunya atau ustaznya di sekolah. Lalu sebagai muadib yang mengajarkan adab, mengajarkan etika, moral dan lain-lain, ya, sehingga anak ke sekolah, ya, sudah disiapkan sedemikian rupa, fitrahnya berkembang, fitrah belajarnya berkembang. Mereka di sekolah sudah siap menerima ilmu, sudah siap belajar, bukan siap merundung temannya, bukan siap mengejek temannya, gitu ya. Tapi siap belajar, menghormati guru dan menghargai teman-temannya. Ini disiapkan dari rumah. Jadi artinya apa? Tadi panduan dari Western psychologist ini dibersamai, ya, dengan ajaran Islam, sehingga lengkap anak menjadi insan kamil. Lalu pendekatan emosi pada Western psychologist itu lebih banyak pada kesejahteraan pribadi, ketenangan, mindfulness, ya, hidup tenang dengan emosi yang tenang, ya. Namun, ya, dalam Islam ketenangan, ya, baru bisa didapatkan secara sempurna, ya, ketika kita berzikir atau ketika mengingat Allah, ya, atau ketika membaca Quran, gitu ya. Baru ketenangannya sempurna, ya. Ya, beberapa orang keluar malam mencari ketenangan. Ngapain? Saya mencari ketenangan, malah keluar, ya, ngopi-ngopi sampai malam dan lain-lain, ya. Sementara ketenangan dalam Islam itu hanya didapatkan ketika mengingat Allah, ketika berzikir kepada Allah, ketika beribadah, ketika baca Quran dan lain-lain. Inilah ketenangan yang sejati, gitu ya. Dalam Quran kita membaca, ya, berbagai ayat yang mengingatkan tentang kehidupan di masa depan, kehidupan di hari akhir dan lain-lain.